Assalamualaikum, halo semua, welcome back to my video. PIMNAS merupakan wahana untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mahasiswa. Well, setelah kalian melihat tayangan video tadi, tentunya pasti kalian penasaran kan, itu acara apa dan kok bisa semeriah itu? Jadi teman-teman, itu adalah serangkaian PIMNAS. Jadi kalau tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi kan Qadarullah daring gitu ya. Jadi walaupun diadain di Sumatera Utara, diadain di UGM, tapi kita tetap di universitas masing-masing. Tapi ketika PIMNAS itu dilakukan secara luring kayak dari tahun dulu banget, itu sebenarnya PIMNAS itu dilakukan secara offline. Uniknya, yang nambah PIMNAS ini makin istimewa, kalau PIMNAS kan dari tahun ke tahun ya. Jadi kalau misalnya tahun ini PIMNAS diadain di Pulau Jawa, besoknya itu bisa di Pulau Kalimantan, besoknya di Pulau Sumatera, besoknya di Pulau Bali gitu. Jadi berbeda ya untuk setiap tahunnya. So kalau kalian ikut PKM dan sampai ke tahap PIMNAS ini, kalian bisa keliling Indonesia dengan gratis. Well, nggak cuma itu aja, ada banyak banget manfaat yang kalian dapetin gitu ya. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang manfaat apa aja sih yang bakal kita dapetin setelah kita ikut PIMNAS ini. Disclaimer ya, ini adalah dari pengalaman aku sendiri. Jadi aku tuh ikut PIMNAS di PIMNAS 33 kemarin di UGM dan Qadarullah daring karena ya keadaannya waktu itu lagi bener-bener adendum pandemi gitu ya. Jadi kita daring tetap di universitas masing-masing. Sampai sekarang alhamdulillah aku masih merasakan kayak ternyata PIMNAS itu sangat bermanfaat banget loh dan bener-bener mendukung studi aku banget. So apa aja manfaatnya? Stay tune! Manfaat yang pertama yang bakal kalian dapetin ketika kalian ikut PIMNAS adalah ini berlaku bagi semuanya ya, semua peserta ini pasti kalian dapetin banget, yaitu ilmu yang banyak banget. Dan ilmu itu nggak cuma ilmu ya, ilmu itu adalah suatu penerapan semua ide-ide PKM dari berbagai universitas di Indonesia. Kalian bakal tahu ide-ide yang keren banget dan itu benar-benar bermanfaat banget buat lingkungan sekitar, pure dari mahasiswa-mahasiswa di Indonesia gitu, dan itu keren-keren banget. Manfaat yang kedua, kalian bakal dapet pengalaman. Yaps, pengalaman itu emang kalian bisa dapetin dari mana aja gitu ya. Tapi ketika kalian ikut PIMNAS, aku yakin banget kalian pasti excited dengan pengalaman kalian ikut PIMNAS ini, karena di sini kalian itu bener-bener merasa bahwa kalian tuh the real mahasiswa gitu ya. Jadi kalian ngerti banyak banget mahasiswa yang bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, dan mereka itu bisa menciptakan suatu produk atau menciptakan suatu ide dimana itu tuh bener-bener benefit banget pokoknya buat negara, buat lingkungan. Kalau kalian ikut PIMNAS ini, proses dari awal banget bikin proposal, pasti pengalaman kalian dalam gimana sih cara bekerja sama tim, bekerja dengan dosen, gimana caranya kalian itu bersabar banget dengan banyak banget proses dan perjuangan menuju ke PIMNAS, bagaimana kalian mempublish ide kalian, produk kalian, program kalian, dan juga bagaimana kalian menyampaikan apa ide kalian kepada khalayak umum, pada reviewer. Dan tentunya ini nggak cuma menyampaikan aja ya, tapi kalian juga bener-bener dilatih untuk bagaimana cara menyampaikan agar ide kalian itu dapat diterima dan dapat dimengerti oleh semua orang. Ingat ya, pengalaman itu nggak cuma bisa kalian dapat di bangku kuliah aja, di organisasi aja, tapi juga dengan kalian bergabung dan juga berbaur dengan seluruh mahasiswa di Indonesia. Tentunya dengan salah satu ikut event ini yaitu PIMNAS. Manfaat yang ketiga yaitu nambah banget skill kalian. Dengan kalian ikut PIMNAS ini, skill kalian pasti akan bertambah. Seperti yang kita tahu ya, kalau mahasiswa itu adalah aset penting banget buat negara karena dia dapat meng-create karya secara ilmiah, menggunakan metode ilmiah, dan dapat menciptakan ide-ide dan produk-produk luar biasa. Dengan kalian ikut PIMNAS ini, kan kalian berjuang dari tahap nol banget nih, dari tahap universitas sampai ke PIMNAS, sampai ke seluruh Indonesia gitu ya. Ini seperti halnya kayak kalau misalnya di tubuh tuh kayak sel T memori. Ketika kita terkena antigen, terkena bakteri, virus, maka sel T memori dalam tubuh kita itu pasti akan mengingat bagaimana caranya kita melawan dari zat antigen tersebut. Nah, sama kayak kita, ketika kita menambah pengalaman, apalagi itu bersifat baru bagi kita gitu ya, pasti di dalam diri kita juga bakal latihan adaptasi karena dengan situasi yang baru. Dan bagaimana caranya kita adaptasi ya dengan kerja keras, kerja sama tim, komunikasi, dan tentunya tidak mudah menyerah. Jadi semua itu pasti bakal berguna banget
banget, dan tentunya berproses itu nggak mudah ya, nggak cuma senang-senangnya aja, dan pasti ini bakal menjadi fondasi buat kalian supaya menghadapi tantangan yang akan datang. Karena seperti yang kita tahu, lingkungan itu dinamis ya, jadi dia nggak statis, dia nggak cuman berhenti stuck di situ aja. Beda kan antara tahun 90-an, tahun 2000-an, tahun 2010, 2020 itu lingkungannya udah beda banget, teknologi juga udah beda banget. Jadi ketika kalian berani untuk apply atau kalian berani untuk mencoba pengalaman baru, maka kalian juga berlatih untuk lebih adaptif. Jadi ketika kalian di masa mendatang itu menemukan tantangan-tantangan baru, kalian juga nggak kaget karena kalian terbiasa untuk adaptasi terhadap situasi yang baru. Contohnya dengan ikut PIMNAS ini. Ingat ya, nggak cuma otak kita yang harus bekerja, tapi juga mental kita perlu lebih adaptif terhadap tantangan-tantangan baru. Manfaat yang keempat yaitu upgrade relasi, atau kalian juga bisa menambah relasi yang baru. Kayak kalian ikut PIMNAS ya, kayak yang udah aku sampaikan bahwa PIMNAS ini kan kerja sama tim gitu ya. Jadi antara tim, kalau misalnya kalian nggak kenal nih, kalian bisa jadi kenal. Terus kalian juga bisa akrab dengan dosen pendamping, karena kan biasanya kalau kita nggak ada event-event sesuatu yang khusus atau spesifik dengan suatu dosen, pasti kita juga ya nggak merasa begitu dekat gitu ya. Tapi kalau kalian mengikuti lomba atau salah satunya PIMNAS ini, kalian pasti jadi lebih nambah relasi baru dan pasti lebih akrab dengan dosen itu. Terus ketika kalian bergabung dengan tim dari universitas, kalian juga bakal nambah banget temen atau relasi di mana mereka itu satu frekuensi dengan kalian. Terus juga ketika kalian sampai ke tahap PIMNASnya, kalian juga bakal ketemu dengan mahasiswa di seluruh Indonesia, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua. Kalian bisa bertemu di satu titik ini, dan ini pasti nambah banget relasi kalian. Kalau misalnya kalian mau daftar perguruan tinggi buat jenjang sekolah berikutnya nih, atau kalian misalnya mau cari relasi kerja, ini bisa banget kalian dapetin di sini. The next manfaat yaitu manfaat yang kelima. PIMNAS ini membantu banget kalian untuk persiapan skripsi. Yaps, tugas akhir dari seorang mahasiswa ini adalah suatu kewajiban yang bener-bener mutlak gitu ya, yaitu membuat sebuah skripsi. Dan seperti yang aku alami sendiri gitu ya, dan juga berdasarkan banyak banget teman-temanku yang berjuang bersama gitu ya, teman-teman seperjuangan, sebenarnya untuk melihat atau kita meng-create ide atau menciptakan suatu ide itu adalah ya susah gitu ya. Dengan kalian ikut PIMNAS ini, ide dari PKM kalian juga bisa banget buat skripsi kalian. Jadi kalau misalnya kalian dari kedokteran, kalian dari pertanian, kalian dari keguruan misalnya, ide dari PKM kalian itu kalian bisa rekognisi di skripsi. Jadinya kalian nggak perlu mikir dua kali buat menciptakan suatu ide yang akan kalian gunakan untuk skripsi, tapi kalian udah ada bekal dulu nih PKM. Karena kan kalian itu ikut PKM bisa banget dari semester 1 ya. Jadi ketika misalnya ada event PKM, kalian bisa banget ikut dari semester 1, semester 2, semester 3, pokoknya nggak harus nunggu semester akhir gitu ya. Dengan kalian udah ikut PKM dari awal, kalian nanti skripsinya juga insya Allah dapat dipermudah karena kalian sudah selangkah lebih dekat untuk menemukan ide. Manfaat yang keenam yaitu PIMNAS ini bakal mempermudah your next study ya. Kalau kalian itu pengen melanjutkan studi, misalnya dari sarjana nih ke magister, PIMNAS ini bisa banget insya Allah mempermudah kalian. Kenapa? Ketika kalian ikut ke PIMNAS, kan kalian dapat sertifikasi bahwa kalian itu sudah merupakan finalis PIMNAS. Apalagi kalau misalnya kalian dapat kejuaraan atau medali di sini gitu ya, di PIMNAS. Ini banyak banget dialami dari teman-temanku juga. Dengan mereka ikut PIMNAS, mereka tuh jadi bisa mempermudah mereka untuk apply beasiswa gitu loh. Misalnya beasiswa dari mahasiswa berprestasi, beasiswa talenta, beasiswa unggulan, terus beasiswa LPDP yang bener-bener orang-orang semua tuh siapa yang nggak tahu LPDP gitu ya. Jadi mereka-mereka yang dapat medali di sini di PIMNAS ini, kan PIMNAS ini kan salah satu perlombaan nasional gitu ya. Jadi ya lumayan lah gitu buat nambah-nambah, mengupgrade your CV gitu ya. Kurikulum vitae-nya kan jadi bertambah nih pengalamannya. Jadinya ini akan bakal membantu kemudahan kalian untuk melanjutkan studi. Manfaat berikutnya yaitu mempermudah kalian untuk apply kerja. Nah, untuk para diploma atau para sarjana gitu ya yang ikut PIMNAS ini, tentunya kan habis ini kalau nggak kalian lanjut ke studi berikutnya ya kalian kerja gitu ya. Dengan kalian ikut PIMNAS ini, sertifikat atau SK yang kalian dapetin sebagai finalis PIMNAS atau sebagai kejuaraan PIMNAS ini bakal menambah kemudahan kalian untuk apply kerja. Kenapa? Karena biasanya kan untuk ide PKM kalian kan sesuai dengan prodi kalian gitu ya, linear dengan paling nggak ya serumpun gitu sama bidang ilmu kalian. Misalnya ketika kalian apply kerja, contoh kayak misalnya bidangku kan pendidikan biologi gitu ya, dan kemarin aku juga tentang suatu pakan ternak gitu, pokoknya tentang biologi. Ini bisa aku jadiin batu loncatan buat selangkah lebih gede poinnya daripada yang lain gitu, karena aku punya sertifikat ini.
Manfaat berikutnya yaitu menambah skill kalian untuk public speaking. Yaps, karena pada dasarnya untuk seluruh peserta PIMNAS itu udah pasti ada suatu presentasi gitu ya. Jadi kita itu wajib untuk melakukan presentasi dari ide kita gitu. Jadi ketika kita menyampaikan ide kita, menyampaikan ilmu kita juga berlatih untuk public speaking. Bagaimana caranya kita berbicara, bagaimana caranya kita menyampaikan, mengiklankan produk kita supaya orang-orang juga ngerti dan orang-orang tertarik gitu. Nah, lomba PKM ini kan lomba tahunan ya. Jadi di perguruan tinggi lomba ini itu setiap tahun itu bakal ada lomba PIMNAS gitu. Jadi setiap tahun mahasiswa-mahasiswa juga butuh mentoring tentang PKM gitu. Jadi ketika kalian ikut PIMNAS atau bisa sampai kejuaraan, kalian juga bisa sharing-sharing atau kalian bisa ikut seminar, kalian bisa ikut mentoringnya, kalian juga bisa diundang untuk melatih kayak adik tingkat kalian, mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk bagaimana strateginya dalam menghadapi PIMNAS ini. Manfaat yang terakhir yaitu rekognisi skripsi. Di sini siapa yang pengen lulus sarjana tanpa sidang? Pastinya semuanya ya. Berdasarkan dari pengalaman aku, bukan untuk pamer ya, ini cuma sharing aja karena aku excited banget sharing tentang ini karena aku pengen semoga dengan aku share video ini bisa banget menambah inspirasi kalian karena aku yakin banget tiap kita menjalankan skripsi itu kan banyak banget dramanya gitu ya. Jadi ketika kita ikut PIMNAS ini, kita itu bisa merekognisi skripsi kita. Jadi disclaimer bahwa ini adalah kebijakan tergantung dari universitas masing-masing. Kalau dari pengalaman aku, alhamdulillah kemarin aku bisa rekognisi skripsi, jadi aku tetap bikin skripsi tapi gak sidang dan nilainya auto A gitu. Jadi ini bakal mempercepat studi kalian, tapi sekali lagi ini tergantung dari kebijakan masing-masing universitas ya. Jadi semoga kalian juga bisa ngedapetin rekognisi skripsi ini. Nah, itu dia manfaat-manfaat yang insya Allah bakal kalian dapetin karena aku alhamdulillah juga udah mengalami itu dan semoga kalian juga bisa mendapatkan semua manfaat yang udah aku sampaikan tadi. So, semoga kalian suka dengan video ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, terus juga jangan lupa aktifin lonceng notifikasi supaya kalian gak akan ketinggalan dengan video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum, see you!